Kembali lagi di channel Sen Academia. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan single linked list non-circular yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana untuk membuat satu linked list dengan menerapkan metode isEmpty untuk memeriksa apakah list kita kosong atau tidak. Kemudian untuk mencetak semua isi list dengan metode print semua. Lalu ada metode insert depan yang akan menambahkan list atau node dimulai dari paling depan. Kemudian kita juga sudah belajar untuk menambahkan node dari paling belakang dengan metode insert belakang. Dan juga kita sudah belajar untuk menghitung berapa total node yang ada di linked list yang kita miliki. Jika teman-teman belum mengikuti video sebelumnya, silahkan untuk menonton kembali video tersebut di playlist yang sudah kita sertakan. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat proses yang baru, yakni untuk menghapus node yang ada di depan dan menghapus node yang ada di belakang. Langsung saja kita cobakan. Yang pertama, kita akan menghapus node yang berada pada paling depan. Kita beri nama hapus depan dengan menerima parameter variabel data baru, begitu. Seharusnya tidak perlu menerima parameter karena dia akan menghapus node yang berada paling depan. Jadi berapapun node-nya, maka kita akan menghapus node tersebut jika berada pada posisi paling depan. Oke. Seperti biasa kita akan mencetak atau memeriksa apakah list kita kosong atau tidak. Jika kosong, maka kita cetak bahwa di sini hapus depan list kosong. Kemudian kita return do nothing, maka nanti dia akan langsung keluar dari metode hapus depan. Nah, jika list kita memiliki isi atau sudah memiliki node di list tersebut, maka kita akan melakukan proses dengan memeriksa apakah nilai head.next sama dengan 0. Jika nilai head.next sama dengan 0, maka nilai head akan kita inisialisasi menjadi 0. Berarti di sini node-nya hanya berisi satu data saja. Oke, berarti di sini hanya ada satu node. Kemudian pada blok else, yakni jika berisi lebih dari satu node, maka di sini kita akan mengupdate nilai head-nya menjadi head.next. Jadi
nilai head sekarang adalah nilai head.next pada sebelumnya. Oke. Kemudian kita akan menghapus data atau node pada posisi paling belakang dengan metode hapus belakang. Sama, tidak menerima parameter apapun. Namun di sini kita akan membuat satu metode helper di mana dia akan mencari node paling akhir. Jadi di sini kita pakai private saja. Private link lsnc cari node terakhir. Kemudian kita isikan temp, kita inisialisasi objek temp, objek link slnc temp dengan inisialisasi bernilai head. Lalu kita akan looping menggunakan while. Jika temp .next tidak sama dengan 0, maka kita update nilai temp sama dengan temp.next. Lalu di sini kita akan return nilai tempnya. Jadi di sini kita akan mengambil nilai paling akhir atau node paling akhir dari link list kita. Oke. Oh iya, di sini mungkin perlu kita cetak proses hapus depan tadi. Seperti ini tadi kan saat listnya kosong dicetak, kemudian di sini oke. Di sini hapus depan. Hapus depan, menghapus. Di sini berarti head dot data. Jadi pointer head menuju atau menunjuk ke dot data. Oke. Sepertinya di atas saja, karena dia sebelum proses dari penghapusannya. Oke, di sini. Jadi sebelum dihapus dia akan ditampilkan dulu. Logikanya seperti itu. Ini hanya sebagai visualisasi saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Dihapus belakang. Prosesnya sama. Kita akan memeriksa apakah list kita kosong atau tidak. Jika ternyata listnya kosong, maka kita cetak hapus belakang list kosong. Oke. Kemudian kita return do nothing, karena dia langsung akan keluar dari metode tersebut. Lalu pada else kita akan cetak menghapus node yang berada di belakang. Di sini hapus belakang
dia akan menghapus. Nah, di sini perlunya metode helper tadi, cari not terakhir dot data. Oke. Nah, di sini terjadi pemeriksaan lagi. Jika head dot next sama dengan 0, berarti di sini sama seperti hapus depan tadi, hanya berisi satu node. Maka head sama dengan 0. Lalu else. Nah, pada hapus belakang ini dia akan berjalan ke satu node sebelum node terakhir, begitu. Jadi yang akan dihapus adalah saat kita mencapai atau menuju satu node sebelum node terakhir, maka node terakhir tersebut akan dihapus dan node sebelum node terakhir akan menjadi node terakhir. Oke. Jadi kita menuju node kedua dari belakang, kemudian node kedua dari belakang itu yang akan kita jadikan node terakhir. Oke, kalau divisualisasikan mungkin seperti ini. Berarti di sini berisi lebih dari satu node dengan visualisasi begini. Head, kemudian menunjuk ke node A, menunjuk ke node B, dan menunjuk ke node C. Oke, seperti biasa di sini setiap datanya memiliki data, atau setiap node-nya memiliki dua data atau dua atribut. Atribut datanya sendiri dan atribut pointer next. Jadi di sini A pointer nextnya ke B, B pointer nextnya ke C, dan di sini misalnya kita pointer nextnya adalah 0 pada node C. Nah, saat kita menghapus node C, kita akan menggunakan looping yang akan menunjuk ke node sebelum terakhir, yaitu node B, sehingga nanti kita set bantu.next pada loopingnya akan menjadi 0 dan node C ini akan terhapus. Oke, kita implementasikan kode programnya. Di sini berarti bantu sama dengan head. Kemudian kita gunakan while Nah, di sini bantu.next tidak sama dengan 0. Oke, kenapa .next-nya 2 kali? Karena kita akan memeriksa satu node sebelumnya, atau lebih gampangnya, jika node .next yang ini
sama dengan 0, maka pointer bantu.next akan kita arahkan ke node 1 sebelum terakhir, atau node paling belakang nomor 2 begitu. Oke. Sehingga di sini bantu sama dengan bantu.next. Oke. Jadi yang diperiksa di while ini adalah bantu.next, di mana saat nilainya tidak sama dengan 0, nilai bantu akan diupdate, akan berjalan terus sampai posisi nomor 2 paling akhir. Nah, saat bantu.next sama dengan 0, maka di sini bantu.next akan langsung kita inisialisasi dengan 0 begitu. Jadi nilai .next yang kedua langsung kita hapus, dan nilai posisi dari atau node kedua terakhir akan menjadi node paling akhir. Oke. Di sini kita langsung cobakan linked list dot hapus depan linked list dot hapus belakang. Oke, kita cetak lagi total node-nya dan semua isi dari list yang kita miliki. Oke, harusnya bisa kita running dulu. Oke, di sini nampak, mungkin di sini perlu kita pisahkan dulu sebentar. Di sini ada source saja. Oke, kita coba running ulang. Nah, di sini awalnya kita memiliki list head 72590 dengan total node adalah 4. Saat kita melakukan hapus depan, maka node 7 akan hilang. Kemudian saat kita melakukan hapus belakang, maka node 9 akan hilang, sehingga saat kita print semua node dan mencari total node akan menghasilkan head menunjuk ke node 2, menunjuk ke node 5, dan terakhir menunjuk ke 0. Dan total node sekarang adalah bernilai 2. Oke, kalau misalnya kita lakukan lagi, misalnya di sini kita habiskan listnya. Oke.
Di sini bisa dilihat saat kita melakukan hapus depan dan hapus belakang sekali lagi, maka list kita sekarang menjadi kosong dan total note akan bernilai 0. Kalau kita lakukan sekali lagi, harusnya dia akan mencetak ini, hapus depan list kosong dan hapus belakang juga list kosong. Kita coba running. Nah, benar ya. Pertama kita insert, kemudian kita memiliki listnya, hapus sekali, nilainya diupdate menjadi seperti ini, hapus 2 kali menjadi kosong. Nah, saat hapus yang ketiga, listnya kosong nih. Nah, karena kosong maka tidak ada yang dihapus dan total note tetap menjadi atau tetap bernilai 0. Oke. Kira-kira seperti itu penjelasan dari proses hapus depan dan hapus belakang. Semoga dapat memberikan penjelasan bagaimana proses hapus depan dan hapus belakang ini bekerja pada single linked list non-circular yang sudah kita contohkan. Dan yang perlu diingat bahwa pada proses hapus belakang, kita mencari atau kita berjalan pada list dengan menunjuk atau mencari nilai yang paling belakang atau paling terakhir nomor 2. Nah, saat kita sudah menemukan node paling akhir nomor 2, maka baru kita hapus node terakhir dengan menunjuk bantu .next sama dengan 0. Begitu. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjelaskan bagaimana proses hapus depan dan hapus belakang bekerja. Sampai jumpa pada serial single linked list non-circular selanjutnya.